Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Data. Video ini adalah bagian dari playlist video Data Sains Dasar menggunakan Python. Pada video sebelumnya, kita telah membuat notebook pertama kita untuk belajar Python dengan platform Jupyter Notebook ataupun Google Collaboratory. Teman-teman bisa mendapatkan notebook yang kita bahas di video ini di link deskripsi di bawah. Baik, mari kita mulai membahas tentang variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman Python. Nah, apa itu variabel? Yang pertama adalah variabel ini merupakan tempat penyimpanan data atau nilai. Seperti yang kita contohkan di video sebelumnya, kita membuat sebuah variabel yaitu jumlah detik dalam satu hari. Nah, kemudian khusus di Python ini, variabel ini bisa diisi dengan berbagai tipe data. Kayak gitu. Nah, tipe datanya apa aja akan kita mulai pelajari di video ini. Kemudian ada beberapa ketentuan khusus untuk membuat atau menamai sebuah variabel. Yang pertama, nama variabel tidak bisa diawali dengan angka atau numerik. Kemudian nama variabel ini juga selain dari keyword atau fungsi-fungsi pada Python seperti print, list, dictionary, tuple, dan lain-lain. Nah, kemudian format penulisannya adalah nama variabelnya, kemudian menggunakan tanda sama dengan, seperti ini. Nah, mari kita mulai membuat sebuah variabel. Nah, di sini saya telah mencontohkan beberapa variabel ya, ada 5 variabel di sini dengan beberapa tipe data. Yang pertama adalah string, kemudian yang kedua adalah integer atau bilangan bulat, yang ketiga float, yang ketiga adalah boolean yaitu true false, kemudian yang terakhir adalah bilangan kompleks. Nah, teman-teman bisa explore ini, bisa running. Teman-teman juga bisa sebagai sarana belajar ya, teman-teman bisa mengedit-edit shell ini. Nah, seperti itu. Oke, terus bagaimana kita menampilkannya? Nah, kita menampilkannya dengan menggunakan fungsi print. Jadi kita ketikkan print variabel 1 dan seterusnya. Ini adalah memanggil variabel yang kita buat di shell sebelumnya. Kita running ulang. Nah, maka kita peroleh nih hello world, kemudian integer 1, 2, 3, 4 sampai 0, kemudian kita peroleh variabel 3 bertipe floats ya, kemudian boolean true, kemudian ada bilangan kompleks 1 plus 1j, di mana j ini adalah bagian imajinernya bagi teman-teman yang sudah belajar bilangan kompleks kayak gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita menuliskan dan memanggil atau menampilkan variabel dalam bahasa pemrograman Python. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa tipe-tipe data pada Python. Nah, saya khusus membedakan di sini di notebook ini adalah tipe data bersifat tunggal atau belum bersifat series gitu. Karena di artikel-artikel lain seperti list dan tuple itu juga dimasukkan dalam tipe data Python. Nah, saya mencoba untuk memisahkan itu untuk nanti teman-teman bisa lebih mudah memahami kayak gitu. Jadi di sini tipe data yang saya bahas ini adalah tipe-tipe data yang bersifat untuk data tunggal seperti angka atau string kayak gitu, tapi secara tunggal, bukan yang bersifat struktur gitu. Jadi belum struktur data. Nanti di struktur data akan kita bahas secara khusus di video selanjutnya. Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah integer, bilangan bulat, kayak gitu ya. Kemudian ada float, bilangan desimal. Kemudian kompleks, yaitu bilangan kompleks, yaitu terdiri dari bagian imajiner dan non imajiner ya. Kemudian boolean, apa itu boolean? Boolean itu adalah nilai kebenaran logika. Biasanya contohnya itu adalah true dan false gitu. Kemudian string, karakter terindeks. Nah, ini penting karena nanti juga ada tipe char gitu, ada juga tipe string. Nah, string ini secara khusus kalau di Python itu kita bisa mengindeksnya atau nanti kita bisa mencacahnya kayak gitu.
Nah, kemudian ada tipe data lain yaitu bilangan biner, bilangan heksadesimal, dan juga bilangan oktadesimal. Nah, kita akan explore satu-satu nih teman-teman. Nah, pertama adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, kita bisa ngecek sebuah tipe data variabel A ini ya, yang A sama dengan 1 ini dengan menggunakan fungsi type. Nah, kalau kita ini menggunakan fungsi print seperti ini, nah itu untuk menampilkan A, kemudian tipe datanya apa, kemudian tipenya apa, kayak gitu. Ini maksud dari sintak yang bagian ini, kayak gitu. Nah, misal di sini saya definisikan variabel A itu sama dengan 1, kita running, coba kita ganti misal 29, kita running lagi. Nah, maka ini akan berubah teman-teman, dimana A-nya sekarang jadi 29 dengan tipe datanya merupakan tipe data integer. Jadi integer di sini kalau di Python itu kodenya adalah int, 3 huruf saja, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe data float atau bilangan desimal, gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kita ingin dia dideteksi langsung float itu menggunakan pemisah titik. Ya, ini yang maksudnya untuk menuliskan desimalnya atau komanya kayak gitu. Tapi penulisannya menggunakan titik. Nah, misal ini saya ganti menjadi 12. Kemudian kita jalankan menggunakan ctrl enter. Nah, maka akan kita peroleh nih, kalau 12 seperti ini itu tipe datanya integer. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan 12 dalam bentuk float? Kita harus inputkan titik nolnya ya. Nah, nanti dia akan dideteksi sebagai float, kayak gitu. Nah, biasanya ini untuk misal 0,05 misal seperti ini. Nah, 0,05 ini float, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah tipe data bilangan kompleks. Nah, ini juga sama. Nah, penulisannya adalah seperti ini. Untuk bagian imajinernya itu notasinya menggunakan J, bukan I ya. Kalau di notasi matematik kita menggunakan I, tetapi I itu sudah biasa kita gunakan di pemrograman, maka di sini diganti dengan J seperti itu. Misal kita ganti ini 4 tambah 3 gitu ya. Kita running. Nah, kita berhasil merubahnya ya. Kemudian tipenya tetap data kompleks gitu. Selanjutnya adalah tipe data boolean, sama juga bisa kita ganti misal false. Nah, false. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman lain seperti R kita bisa menyingkatnya kalau tidak salah ya. Jadi kalau di R kita bisa tulis hanya T atau F saja. Nah, kalau di Python kita harus penuh nih, true atau false seperti itu. Running. Nah, tipe datanya adalah boolean kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah tipe data string. Nah, ini yang perlu dinotis teman-teman. Untuk menulis sebuah string itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 atau tanda petik 1 kayak gitu. Seperti ini juga bisa, petik 1. Coba kita running. Nah, atau menggunakan tanda petik 2. Nah, kalau tidak kita menggunakan seperti ini, nah nanti akan terjadi error karena ini sama dengan kita juga dianggap mengassign variabel baru kayak gitu. Nah, ini akan terjadi error karena nggak boleh ada spasi ya kalau kode kan. Tapi kalau kita pakai tanda petik itu tanda petik 1 atau tanda petik 2 ya. Nah, nanti akan dideteksi sebagai string. Nah, selanjutnya adalah biner. Nah, di sini untuk biner itu saya ingin menunjukkan bilangan biner dari angka 1 kayak gitu. Nah, kita menggunakan fungsi konversi bin seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita cetak seperti ini nanti hasilnya ini akan tetap dibaca sebagai sebuah string,
tetapi sebenarnya kita tetap bisa memperoleh sebuah tipe data biner dari sebuah proses yang kita lakukan kayak gitulah. Nah, tapi ini untuk di pengenalan awal saya ingin mengenalkan nih tipe data biner dalam Python. Jadi kalau kita misal ini angka 10 gitu. Nah, bentuk binernya nanti adalah ini gitu. Itu ciri khasnya adalah di Python itu B ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah tipenya biner kayak gitu. Nah, ini juga berlaku untuk dua tipe data yang lain yang masih bersifat numeris juga, hanya basisnya yang berbeda, yaitu adalah yang basis 6 heksadesimal dan basis 8 oktadesimal. Bedanya kalau di heksadesimal itu menggunakan penanda X, kalau oktadesimal itu menggunakan penanda O kecil kayak gitu. Nah, ini untuk membedakan masing-masing dari tiga tipe data numerik gitu ya, tetapi dengan basis yang berbeda. Nah, selanjutnya di tiga tipe data terakhir kita sudah menggunakan fungsi konversi gitu, yaitu bin untuk biner, hex untuk heksadesimal, dan okt untuk oktadesimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe atau fungsi untuk mengubah konversi tipe data. Nah, kalau tadi kita memang ketika menuliskan variabel gitu ya, di misal A sama dengan 1 gitu. Ketika A sama dengan 1, nah maka secara otomatis Python itu mendetek 1 itu sebagai integer yang disimpan dalam variabel A. Nah, ini adalah salah satu mudahnya Python untuk kita pelajari karena kita tidak perlu mendeklarasikan variabel seperti dulu, karena Python ini sifatnya adalah dinamis kayak gitu ya. Jadi kalau kita rubah ini string, maka variabel A langsung berubah menjadi variabel string. Kalau kita rubah variabel A itu isinya adalah boolean, misal true, maka tipe dari A itu langsung berubah sesuai dengan isi variabel yang kita inputkan. Berbeda di mode pemrograman lain ya, bahasa pemrograman lain yang bersifat statis di mana kita harus deklarasi dulu. Nah, kalau di Python ini kita langsung pokoknya inputnya itu Python akan detect, oh ini integer nih, oh ini float nih, oh ini string kayak gitu. Itu secara otomatis. Nah, tetapi kadang kita ingin mungkin konversi nih, misal tadi kita punya angka 10 seperti ini, tetapi kita ingin mengubah atau ingin memastikan dia itu nanti adalah float kayak gitu, ingin mengkonversi dari integer ke float kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ini, atau mungkin di case-case lain ya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ini, yaitu dari nama yang digunakan oleh Python ya, integer itu int, float itu float, string str, boolean ini bol, kemudian karakter itu chr, biner itu bin, heksadesimal hex, kemudian oktadesimal oct. Nah, kita bisa mencobanya satu-satu. Yang pertama adalah kita membuat sebuah variabel number ya, isinya 10. Tipe datanya yang awalnya ini adalah bertipe data integer ya. Nah, kemudian kita akan mencoba nih konversi satu-satu. Kemudian kita cek gitu ya. Kita konversi, kita coba konversi jadi float, kita konversi jadi string, kita konversi jadi boolean, karakter, biner, heksadesimal, dan oktadesimal. Kemudian kita tampilkan dan kita cek tipenya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ikutin sintaks ini, kemudian nanti juga teman-teman bisa explore untuk mengganti-ganti di sini di notebook yang sudah saya bagikan kayak gitu. Nah, kita running ulang. Nah, setelah kita running ulang, ini nih. Oh, yang pertama adalah konversi ke float. Jadinya 10.0, padahal awalnya adalah 10 aja ya, karena dia tipenya float kayak gitu. Nah, tipenya adalah float kayak gitu. Nah, ketika kita convert ke string, perhatikan tetap 10, tetapi 10 dalam bentuk string.
bukan dalam bentuk integer. Nah, ini salah satu fungsi pentingnya juga kita menggunakan konversi data ini, karena kadang kita juga pengen nomor, misalnya nomor plat kendaraan, misalkan di situ ada angkanya, tetapi karena di situ ada kode hurufnya, misal AB atau B kayak gitu. Nah, nanti dia akan dideteksi tetap sebagai string, bukan sebuah integer. Kayak gitu. Kemudian menggunakan konversi boolean. Nah, di sini kenapa hasilnya true, kenapa hasilnya false? Nah, di sini saya kasih catatannya ya, teman-teman. Kalau integer, kalau kita menggunakan konversi pada data integer, kalau dia sama dengan 0 maka nilainya false. Selainnya itu true. Itulah kenapa hasilnya true. Kemudian kelasnya tentu karena ini true pasti boolean ya, gitu. Nah, kemudian karakter. Nah, karakter di sini yang dimaksud karakter itu adalah karakter sesuai dengan kode ASCII. Tetapi kalau kita menggunakan fungsi karakter di sini tetap akan kita peroleh tipe string, tapi perhatikan berbeda ketika kita menggunakan string. Kalau dengan tipe string outputnya itu adalah tetap 10 tetapi tipe string. Berarti kan kalau kita menggunakan fungsi karakter, maka di sini tidak ada apa-apa gitu, kosong gitu, tetapi tipenya tetap string. Nah, itu bedanya fungsi karakter dan fungsi string. Karena karakter yang dimaksud di sini adalah kode karakter sesuai dengan kode ASCII, teman-teman. Nah, kemudian ini tentu konversinya ya dalam angka 10 ini versi binirnya, versi heksadesimalnya, dan versi oktadesimalnya. Nah, ini adalah akhir dari notebook kita di video ini. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah kita pelajari di video ini, yaitu tentang variabel dan tipe data pada Python. Nah, selanjutnya kita akan belajar struktur data pada Python. Nah, tetapi pastikan teman-teman memahami dulu tipe-tipe data yang ada pada Python, karena di struktur data Python kita bisa mengumpulkan beberapa tipe data itu dalam suatu himpunan atau kumpulan dengan berbagai tipe struktur data yang akan kita bahas secara lebih detail di video selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk mendukung channel Hobi Data dengan subscribe dan like video ini. Sekian video kali ini. Saya Joko Elianto, channel Hobi Data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.